Kompasi Media, reach the world. Shalom dan selamat hari Sabat. Kita bersua kembali selepas 6 hari yang lalu dan sekarang kita berada di Sabat Tuhan yang kudus ini. Terima kasih kepada saudara dan saudara seiman dalam Yesus Kristus karena sudi bersama dengan siaran Kompasi Media. Moga menjadi berkat buat kita semua. Sedar tak sedar, masa sedang berlalu dengan begitu pantas sekali. Kita sekarang ini berada di Sabat yang ke-9 di triwulan yang pertama untuk tahun 2023. Saya mendoakan dan berharap agar saudara dan saudari tetap sehat, tetap kuat dan tetap semangat dan tetap setia di dalam Yesus Kristus. Dunia ini penuh dengan kesakitan. Ada air mata, ada tangisan dan ada kesakitan. Mungkin ada di antara kita pada 6 hari yang lalu telah kehilangan orang yang tersayang. Mungkin ada di antara kita yang baru saja melalui malapetaka dalam kehidupan, kesusahan dalam kehidupan, penderitaan. Kita berharap bersama-sama agar kita tetap setia, tetap mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Marilah kita saling memberikan semangat, memberikan dorongan kepada jemaat-jemaat kita yang sedang di dalam kesedihan ketika ini. Kompasi Media, Sabat ke-9 bersama Anda. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berulang. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Sekali lagi saya mengucapkan selamat hari Sabat buat Anda semua. Mari kita mulakan siaran Kompasi Media untuk Sabat yang ke-9. Sabat yang sudah meniti hari-hari terakhir, minggu-minggu terakhir di triwulan yang pertama. Sebentar lagi kita akan meninggalkan triwulan pertama ini dengan 1001 kenangan. Yang pasti kita harus terus berjuang, melangkah, berjalan bersama Yesus dalam kehidupan ini. Tetap setia. Satu lagu yang akan kita nikmati sebentar lagi. Lagu ini dalam bentuk instrumental yang bertajuk Haro Sondihon. Tuhan sahaja tempat kita bersandar. Tuhan saja tempat kita mengandalkan segala persoalan yang berlaku di dalam kehidupan kita. Lagu ini akan dibawakan oleh saya sendiri dalam bentuk instrumental, gitar, dan juga harmonika. Semoga lagu ini membawa kita kepada satu perasaan yang lebih dekat kepada Tuhan.
Nokuroma pemogunan diti mogi susuai oto purimanan. Mari kita menikmati instrumental ini. Haro Sondihon. Amin dengan instrumental Haro Sondihon yang dimainkan menggunakan harmonika ataupun kita lebih kenal sebagai kudian dan juga petikan gitar. Pada saat ini kita akan menikmati lagu pujian yang kedua yang akan disampaikan oleh Puan Penny Rining dengan tajuk Tuhan Batu Karang Kita. Kita percaya dan kita yakin hanya Tuhan saja yang menjadi batu kekuatan kita. Hanya Tuhan saja yang akan menjadi pemimpin kita di dalam apa jua keadaan. Tuhan batu karang kita, pelindung dalam bahaya. Puan Penny, saya mempersilahkan. Happy Sabat. Mari kita buka dalam buku LPMI 199 yaitu Tuhan Batu Karang Kita. Kita nyanyi lagu ini dalam rangkap 1, 2, dan 4. Tuhan batu karang kita, pelindung dalam bahaya. Meski apapun menimpa, pelindung dalam bahaya. Tuhanku, batu karangku, pelindung yang maha kuasa.
berlindung dalam bahaya. Oh, batu karang yang teguh, berlindung dalam bahaya. Engkau saja penolongku, berlindung dalam bahaya. Tuhanku, batu karangku, pelindung yang maha kuasa, pemimpin pada jalanku, berlindung dalam bahaya. Amin. Amin dan puji Tuhan. Lagu yang menjadi kegemaran kita, lagu dalam LPMI Tuhan Batu Karang kita. Semoga lagu ini mengangkat kerohanian kita, semangat kita untuk terus memuji Tuhan, mengandalkan Tuhan. Tuhanlah pemimpin kita, Tuhanlah batu karang kita. Untuk lagu yang ketiga. Lagu yang ketiga akan dipersembahkan oleh Elder Jotilin ataupun Elder Jo, sahabat saya daripada Gereja SDA Salimandut, Kota Marudu. Saya mempersilakan Elder Jo dengan lagu yang bertajuk Ajaib Engkau, dinyanyikan oleh beliau sendiri dengan petikan gitar. Sedikit daripada lagu ini, oh Tuhanku, sila aku. Oh, saya tidak ingat lagunya, seni kata dia. Tapi Elder Jo siap sedia untuk melayani kita. Dipersilakan. Oh Tuhanku, bila aku memandang alam luas ciptaan tangan-Mu, lihat langit ajaib segala bintang, seluruh alam lihat kuasa-Mu. Lalu nyanyi jiwaku padamu, ajaib Engkau, ajaib Engkau. Lalu nyanyi jiwaku padamu, ajaib Engkau, ajaib Engkau.
sekali lagi untuk lagu yang sudah disampaikan oleh Elder Joe sebentar tadi. Ajaib Engkau. Tema kebaktian kita pada Sabat ini, saya mengangkat satu tema, yaitu pimpinan Tuhan. Harus sendihon, Tuhan batu karang kita, ajaib Engkau adalah lagu-lagu yang mengangkat Yesus itu sebagai pemimpin kita dalam apa juga keadaan di dalam kehidupan kita. Jatuh dan bangun, kita tetap bersama Yesus. Terima kasih kepada lagu-lagu pujian yang sudah kita nikmati sebentar tadi, 3 lagu di awal siaran Pamasi Media. Kita teruskan untuk lagu yang keempat pula. Lagu yang keempat ini akan dibawakan oleh Dambai Production. Banyak lagu yang ada di dalam YouTube channel Dambai Production. Dan terima kasih karena lagu ini juga sudah diizinkan untuk Pamasi Media gunakan dan menjadi berkat kepada kita semua pula. Tajuknya adalah Bersama Yesus. Satu lagi tema lagu yang mengangkat Yesus itu adalah pemimpin kita yang paling agung. Bersama Yesus, Dambai Production, saya mempersilahkan. Tatkala beban terasa berat, merasa tiada garisan penaman, jangan berhenti berharap pada Yang Maha Esa. Janganlah patah semangatmu bila hati tak bisa memaafkan, merasa gagal penuh kegelisahan. Ingat janjinya, Dia bisa berimu hati yang baru. Maju dan lihat ke hadapan. Dalam kelemahanmu, kuasanya menjadi sempurna. Cukuplah kasih karunia-Nya. Dalam kesengsaraanmu, janji-Nya tak pernah gagal. Dia akan mendatangkan kebaikan. Ingatlah Tuhan Yesus yang telah berjuang di kayu salib, hanya karena Dia mengasihi manusia yang berdosa. Ingatlah, Dia telah melalui semua, berpegang pada sukacita yang tersedia di hadapannya. Dalam kelemahanmu, kuasanya menjadi sempurna. Cukuplah kasih karunia-Nya. Dalam kesengsaraanmu, janji-Nya tak pernah gagal. Dia akan mendatangkan kebaikan. Teruslah berjuang dan berharap, karena janji-Nya tak pernah gagal.
Amin. Dengan lagu yang sudah kita nikmati daripada Dambai Production, Bersama Yesus. Bersama Yesus, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, Sabat ini kami sudah berada di dalam Sabat-Mu yang kudus ini. Sewaktu kami sudah melewati 6 hari kehidupan di dunia ini, banyak asam garam, hitam putih kehidupan yang sudah kami lalui. Namun kami bersyukur ya Tuhan, kami tetap berada di dalam Sabat-Mu dan menikmati udara Sabat ini dengan penuh kesyukuran dan penuh keberkatan. Terima kasih Tuhan karena Engkau menyertai kami satu persatu. Di dalam kehidupan kami, Engkau terus membawa kami semua di dalam perjalanan kerohanian kami untuk menuju kepada hari kemenangan kerajaan sorga yang Tuhan sudah janjikan. Sertai kami Tuhan sewaktu kami mengikuti setiap satu siaran Pemasih Media pada Sabat ini. Biar menjadi berkat, biar menjadi kekuatan kepada kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara dan saudari, sekarang ini kita akan mendengar berita mision untuk Sabat yang ke-9. Tajuk berita mision pada Sabat ini adalah menghindari kontroversi. Dan kisah ini adalah kisah seorang kanak-kanak. Bagaimana sebuah buku telah mengubah kanak-kanak ini. Untuk lebih tahu tentang cerita mision pada Sabat ini, saya mempersilakan Cik Gladys Nisha Petir untuk menyampaikan berita mision pada Sabat ini. Saya mempersilakan. Shalom, berita mision pada Sabat ini bertajuk Menghindari Kontroversi. Kisah hidup Claude dari negara Rwanda. Claude biasanya mabuk pada usia 12 tahun. Dia mencari pelarian dari kontroversi yang telah melukai masa mudanya di Rwanda. Claude tumbuh dalam keluarga yang terperosok dalam konflik. Sejak usia dini, dia mendengar ayah dan ibu terus berdebat. Ibu juga bertengkar dengan ibu mertuanya, dan setelah pertengkaran itu terkadang meninggalkan rumah selama berhari-hari untuk tinggal bersama ibunya sendiri. Ibu memohon kepada ayah untuk memindahkan keluarga ke kota lain, jauh dari kerabatnya, tetapi dia menolak dengan mengatakan bahwa dia tidak dapat meninggalkan kerabatnya. Yang mengejutkan Claude, ayah tiba-tiba jatuh sakit parah. Dia minum obat tapi makin parah. Dia pergi ke klinik tetapi dokter tidak dapat membantu dan mengirimnya ke rumah sakit yang lebih besar. Di sana, ayah didiagnosis menderita malaria. Ayah menghabiskan beberapa hari di rumah sakit dan Claude mendengar orang mengatakan bahwa dia akan mati. Namun, bukannya meninggal, ayah mulai bertingkah aneh di rumah sakit. Dokter mengirim ayah ke rumah sakit jiwa. Setelah banyak perawatan, ayah sembuh dan kembali ke rumah. Tetapi, perawatan membuatnya tuli, tidak dapat mendengar. Alih-alih merayakan kesembuhan ajaib ayah, kerabat dan tetangga yang curiga meragukan apakah dia menderita malaria. Mereka membisikkan bahwa ibu telah mencoba meracuninya. Ibu tidak tahan dengan rumor tersebut dan akhirnya bercerai, meninggalkan Claude dengan ayah. Ayah mengirim Claude untuk tinggal bersama neneknya. Setelah ayah menikah lagi, dia memanggil anak laki-laki itu untuk pulang. Claude terluka oleh masa kecilnya yang sulit. Dia merasa sendirian di dunia. Dia mulai minum bir sampai terbiasa mabuk. Sebagai anak laki-laki berusia 12 tahun, dia sangat tidak bahagia. Suatu hari, setelah minum beberapa kali, dia memperhatikan bahwa seorang anak laki-laki tetangga sedang berjalan di sepanjang jalan dengan membawa salinan buku The Great Controversy karya Ellen G. White.
Di sampul buku itu ada gambar malaikat berbaju putih. Claude tercengang dengan judulnya, The Great Controversy. Dia tahu bahwa kata kontroversi berarti perselisihan atau pertengkaran. Dia telah melihat banyak ketidaksepakatan dan argumen. Jika buku itu tentang argumen yang hebat, pikirnya, mengapa ada malaikat berbaju putih di sampulnya? Dia sangat penasaran. Bolehkah aku meminjam bukumu? Dia bertanya pada anak laki-laki itu. Bocah itu dapat melihat bahwa Claude sedang mabuk. Dia tidak berbasa-basi. Jika kamu bertobat, kamu akan berdiri seperti malaikat yang kamu lihat di sampulnya, kata anak laki-laki itu. Jika Anda bertobat, Anda akan berdiri di hadirat Yesus ketika Dia sedang kembali dalam kemuliaan. Kata-kata anak laki-laki itu menghantam Claude seperti sambaran petir. Dia langsung menjadi sadar. Dia merasa sangat bersalah atas kesalahannya. Dia ingat bahwa anak laki-laki tetangga pergi ke gereja setiap hari Sabat. Bolehkah aku pergi bersamamu ke gereja Sabat depan? Dia bertanya. Anak laki-laki itu tersenyum. Ya, katanya, silakan ikut saya. Pada hari Sabat, anak-anak dan orang dewasa menyambut Claude di gereja. Dia merasa bahagia dan dikasihi, dan dia menikmati program sekolah Sabat. Dia kembali ke gereja pada berikutnya dan berikutnya. Dia mulai membaca Alkitab. Dia membaca buku-buku rohani lainnya yang dipinjam dari anak-anak di gereja. Dalam satu buku, dia membaca tentang seorang anak laki-laki yang ingin menjadi saksi bagi orang lain. Dalam ceritanya, anak laki-laki itu bertanya kepada ayahnya, "Bagaimana saya bisa mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak lain?" Ayahnya menjawab, "Tulislah ayat-ayat Alkitab favoritmu di selembar kertas dan berikan potongan kertas itu kepada anak-anak lain." Claude menyukai gagasan itu dan dia segera mulai menulis puisi favoritnya di selembar kertas dan memberikannya kepada anak-anak lain. Segera beberapa dari anak-anak itu mulai pergi ke gereja bersama Claude. 4 dari mereka telah memberikan hati mereka kepada Yesus dalam baptisan. Hari ini, Claude adalah siswa sekolah menengah berusia 15 tahun. Dia masih memberikan ayat-ayat Alkitab. "Saya cinta Yesus," katanya. "Karena salib, saya sekarang tahu bahwa Yesus telah mengampuni saya dan saya berterima kasih kepadanya. Saya akan terus membagikan firman Tuhan saat saya mempersiapkan diri untuk kedatangan kedua Yesus." Terima kasih atas persembahan misi sekolah Sabat Anda yang membantu menyebarkan kabar baik tentang kedatangan Yesus yang segera di Rwanda dan di seluruh dunia. Itu saja berita mision kita pada Sabat ini. Amin. Dengan berita mision pada Sabat ini, menghindari kontroversi, Claude telah menerima Yesus apabila dia mengalami banyak kontroversi di dalam kehidupannya pada usia kanak-kanak. Dan pada saat ini, Claude berusia 15 tahun dan tetap setia untuk menulis ayat Alkitab dan diberikan kepada orang lain. Semoga Claude akan terus bersinar di tempatnya di Rwanda, menjadi umat Tuhan yang setia. Daripada sebuah buku yang dibacanya, The Great Controversy, akhirnya mengubah kehidupan Claude. Puji Tuhan, berita mission yang sangat mengangkat jiwa rohani kita pada Sabat ini. Untuk lagu pujian yang kelima yang akan menyusul sebentar lagi akan disampaikan oleh keluarga Chester McLean daripada gereja SD Likas bersama dengan istri dan anak mereka. Puji Tuhan.
Dan lagu ini bertajuk Damai Bersamamu. Sekali lagi mengangkat tema pimpinan Tuhan pada Sabat ini. Saya mempersilahkan. Sabdamu bagai air yang mengalir, basahi panas terik di hatiku, menerangi semua jalanku. Ku rasakan tentramnya hatiku. Jangan biarkan damai ini pergi. Jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya padamu Tuhan tempatku berteduh dari semua kepalsuan dunia. Bila ku jauh dari dirimu, akan ku tempuh semua perjalanan agar selalu ada dekatmu. Biar ku rasakan lembutnya kasihmu. Jangan biarkan damai ini pergi. Jangan biarkan semuanya berlalu. Hanya padamu Tuhan tempatku berteduh dari semua kepalsuan dunia. Bila ku jauh dari dirimu, akan ku tempuh semua perjalanan. Hanya padamu Tuhan tempatku berteduh dari semua kepalsuan dunia. Dari semua kepalsuan dunia. Dari semua kepalsuan Kepalsuan
Amin dengan lagu daripada keluarga Chester McLean sebentar lagi. Pada saat ini, sekali lagi, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga, terpujilah namamu. Kami sudah mau menyiapkan hati kami untuk mendengar firman-Mu pada Sabat ini. Setelah kami mengikuti dan menikmati firman Tuhan dalam bentuk lagu pujian dan berita mision, kami akan mendengar firman Tuhan melalui seorang hamba yang Engkau sudah utus dalam siaran Pemasih Media ini. Sertai kami Tuhan, biarlah semua yang kami lihat dan kami dengar menjadi berkat kepada kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang ini saya akan mempersilakan pembicara kita untuk khotbah Pemasih Media Sabat yang ke-9. Dan ini adalah kali kedua beliau melayani siaran Pemasih Media, dan pembicara kita pada Sabat ini adalah Pastor Wesley Sadikup. Pastor Wesley Sadikup berasal daripada kota Marudu dan sekarang ini melayani di daerah Tenom sebagai pembantu pastor di sana. Jadi pada saat ini kita tidak membuang masa lagi. Tajuk khotbah yang akan disungsikan oleh Pastor Wesley adalah tema yang saya sudah angkat di dalam siaran Pemasih Media, yaitu pimpinan Tuhan. Mari kita mengikuti, menghayati, dan menerima berkat daripada khotbah pada Sabat ini. Dipersilakan. Shalom, selamat hari Sabat kepada kita semua, dan selamat bertemu kembali, bergabung kembali di dalam YouTube Pemasih Media ini. Anda bergabung untuk berbakti, Anda pasti akan diberkati. Amin. Terima kasih kepada pemimpin puji-pujian sebentar tadi, dan terima kasih juga lagu istimewa yang sudah kita dengarkan, yang sudah mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Sebelum kita mulai, mari kita bersatu dalam doa. Kemuliaan kebesaran bagi nama Tuhan, Sang Pencipta langit dan semesta alam. Sebelum kami mendengar firman-Mu, kami datang ke hadirat-Mu dengan penuh kerendahan diri. Kami meminta pengampunan dosa. Terima kasih ya Tuhan atas hikmat kebijaksanaan dari surga Engkau berikan kepada hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini. Biarlah kiranya ketika kami mendengar firman ini, kami dapat dikuatkan, iman kami akan dikuatkan, dan jauhkanlah segala roh-roh kejahatan yang mengganggu kami. Biarlah kiranya firman ini menjadi satu kemuliaan bagi nama Tuhan, dan bukan untuk kesombongan bagi diri hamba-Mu. Terima kasih Tuhan atas Roh Kudus-Mu, dan ampuni dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, tajuk pelajaran khotbah kita pada Sabat ini adalah pimpinan Tuhan. Dan ayat inti kita boleh lihat dalam Mazmur 16 ayat 11, dan cerita dari pelajaran khotbah kita pada Sabat ini kita boleh lihat dalam Keluaran 32 ayat 12 hingga 16. Kita boleh lihat sama-sama. Saya bacakan ayat inti kita pada Sabat ini dalam Mazmur 16 ayat 11. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Saudara-saudari, ayat ini merupakan satu ayat yang dinyatakan oleh seorang raja yang bernama Daud. Dia memberitahu kita bahwa betapa besarnya kuasa Tuhan yang terjadi dalam kehidupannya. Dan Raja Daud juga ingin memberitahukan kepada semua pembaca kitab Mazmur bahwa dalam Tuhan ada jalan kehidupan, ada sukacita yang penuh limpah, dan senantiasa memberikan kenikmatan di dalam kehidupan. Dalam ketiga hal ini merupakan sebuah berkat yang diberikan kepada setiap manusia yang betul-betul mau ikut jalan Tuhan, yang betul-betul mau menghidupkan tabiat-tabiat sebagai pengikut Kristus, yang betul-betul mau berserah kepadanya. Amin. Kita harus berbahagia karena kita telah menjadi seorang Kristen. Ya. Karena apa? Karena
ada janji kekal yang abadi. Bahkan janji ini terus berlaku untuk setiap manusia yang mau ikut jalannya. Nah, inilah janji yang akan menuntun kehidupan, memimpin kehidupan bagi setiap manusia untuk memperolehi kedamaian dalam kehidupan, untuk merasakan ketenangan dalam pemikirannya, ya, akan berkat yang diperolehi. Hal yang perlu dilakukan untuk mau mendapat berkat ini adalah dengan adanya komunikasi dengan Tuhan. Dalam apa? Dalam doa kita dalam setiap saat, doa kita setiap hari, di dalam penyerahan diri kepadanya. Ya. Dalam doa, maka kita punya kehidupan ini akan tahap demi tahap akan berubah, akan diubahkan dari mungkin yang tadi tidak berapa percaya, wah menjadi percaya. Mungkin yang tadinya tidak berapa, sebelumnya tidak berapa merasa itu berkat yang diberikan oleh Tuhan, tapi setelah diubah, ya, wah kita merasakan berkat itu yang hadir, berkat yang nyata dalam kehidupan diri kita, di dalam diri kita. Saudara-saudari, di dalam Alkitab ataupun di dalam Keluaran, di sini kita dapat lihat, ya, dituliskan bagaimana pimpinan Tuhan kepada bangsa Israel yang telah diperbudak, ya, selama 400 tahun di Mesir, dan setelah itu keluar dan pergi di tanah yang dijanjikan. Ya. Tuhan memilih Musa, ya. Dia tunjuk si Musa agar bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dengan satu perjuangan, ya, dengan harus minta izin kepada Raja Fir'aun, ya. Raja Fir'aun ini sebagai Raja Mesir pada waktu itu. Dan bangsa Israel melihat banyak mukjizat yang terjadi selama perjuangan untuk mengeluarkan bangsa Israel ini dari tanah Mesir. Dan mereka juga, bangsa Israel juga melihat ada 10 tulah yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel, bangsa Mesir, minta maaf, ya. Jadi sehingga pada akhirnya Raja Fir'aun mengizinkan Musa dan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tapi bangsa Mesir mau kejar juga balikan. Wah. Jadi tuntunan Tuhan tidak berhenti sampai di situ saja, ya. Tetapi ketika dalam perjalanan menuju di tanah Kanaan, di tanah perjanjian itu, ya, Tuhan terus memimpin bangsa Israel. Ya, dia terus menuntun sehingga ada banyak mukjizat kejadian yang luar biasa yang bangsa Israel nampak, ya. Jadi ini menjadi satu kebesaran dan kuasa Allah, ya, dan di dalam menuntun bangsa Israel ada banyak mukjizat yang mereka lihat, seperti air laut yang dibelah dua, ya, menjadi laluan bangsa Israel untuk mengelak daripada dikejar oleh Mesir, orang-orang Mesir, ya. Air pahit yang berubah menjadi air tawar yang boleh diminum, ya. Dan mereka juga mendapat roti mana yang turun dari langit dan banyak lagi. Nah, jadi Tuhan sedang memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan menuju di negeri perjanjian, yaitu negeri Kanaan. Sudah tentu ada banyak cabaran, ya. Ada banyak rintangan, tantangan. Selama kurang lebih 40 tahun bangsa Israel berjalan, mereka menempuhi perjalanan yang begitu jauh, ya. Dan selama itu juga Allah tetap bersama-sama dengan mereka. Allah tetap memperlihatkan kuasanya yang begitu besar dalam memimpin bangsa Israel. Tapi saudara-saudari, satu ketika
Musa sedang menghadap kepada Allah di Gunung Sinai. Dia pergi selama 40 hari meninggalkan bangsa Israel ini untuk menerima hukum Taurat. Ya. Bangsa Israel pun menunggu-nunggu kehadiran Musa. Mana sudah si Musa nih? Ya. Mereka tiba-tiba seperti kehilangan pengharapan. Dan bangsa Israel ini risau ya, bahwa kalau mereka pikir mereka telah ditinggalkan oleh pemimpinnya. Tetapi mereka lupa bahwa ada Allah yang sentiasa berserta dengan mereka, yang sudah menuntun mereka dan sudah menunjukkan kuasa-Nya kepada bangsa ini. Lalu apa bangsa ini lakukan? Bangsa ini meminta Harun untuk membuatkan patung bagi mereka sebagai pemimpin pengganti, sebagai ilah pengganti. Jadi apa yang mereka lakukan? Mereka ambil semua rantai-rantai perhiasan semua dan menyerahkan kepada Harun. Semua harta mereka serahkan kepada Harun. Nah, dan Harun pun menjadikan harta itu, emas-emas ini, ya, harta-harta itu dia kelolahkan menjadi lembu emas. Ya. Jadi lembu emas inilah yang mereka sembah. Mereka buat pesta pemujaan. Ya. Mereka menyembah patung emas itu, patung lembu emas. Jadi yang terjadi, Allah pun marah, murka, dan Allah menyuruh Musa untuk turun bertemu kepada bangsa Israel yang lemah iman ini. Musa dan Yosua turun dari Gunung Sinai dengan perasaan yang sedih dan marah juga melihat sikap kelakuan bangsa itu, dan Allah menunjukkan kuasa-Nya. Sehingga pada hari itu ramai yang mati. Ada 3.000 orang Israel yang mati. Saudara-saudari, apa yang akan terjadi sekiranya kita tidak bertobat, tidak mau ikut perintah Tuhan? Upah dosa ialah maut. Tapi puji Tuhan, Allah telah mengaruniakan keselamatan bagi orang yang menurut perintah-Nya setia kepadanya. Keluaran 33 ayat 1 hingga 4 mengatakan, "Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, berjalanlah dari sini engkau dan bangsa itu yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir, ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, orang Amori, orang Het, orang Firis, orang Hewi dan orang Yebus, yakni ke suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Sebab aku tidak akan berjalan di tengah-tengahmu, karena engkau ini bangsa yang tegar, tengkuk, supaya aku jangan membinasakan engkau di jalan." Pada saat itu, ketika bangsa itu mendengar ancaman yang mengerikan ini, apa yang mereka lakukan? Mereka telah berkabung, dan di antara mereka tidak ada satupun yang memakai rantai perhiasan lagi. Dalam ayat ini juga kita lihat di sini Tuhan telah menjanjikan tuntunan pimpinannya kepada orang Israel. Dia menyatakan bahwa segala sesuatunya akan berjalan dengan baik jika bangsa itu tetap menurut kepadanya. Ya. Orang Israel perlu menjadikan kehadiran Tuhan yang pertama dalam kehidupan mereka. Jadi ini telah menjadi satu pertanyaan di dalam kehidupan kita pada saat ini. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah menjadikan kehadiran Tuhan
yang pertama dalam kehidupan kita. Bagaimana saudara-saudara? Ya. Dari pengalaman Musa dan bangsa Israel dapat menjadikan pengalaman bagi saya dan buat saudara-saudari juga. Di dalam menempuhi kehidupan ini, di dalam setiap usaha kita, di dalam pekerjaan kita, di dalam berkat di mana kita diberi pangkat kedudukan kita dalam jabatan mana-mana, berkat kesehatan dan hal yang lain akan menjadi bahagian kehidupan ini jika dituntun oleh Allah. Tapi hal ini akan menjadi sia-sia jika Allah tidak hadir dan memimpin kehidupan pribadi kita masing-masing. Dalam Keluaran 33 ayat 16, dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dan umatmu ini dibezahkan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Terus dari ayat 16 ini menekankan bahwa manusia dapat memiliki kasih karunia dalam pimpinan Allah. Jadi ini perlu menjadi identiti kita sebagai jemaat, sebagai umat Kristen Advent. Ini perlu ditunjukkan, ditampilkan kepada setiap masing-masing jemaat, ya, di setiap hidup jemaat dan di setiap kepribadian mereka masing-masing. Ya. Tetapi saudari, apa yang menyedihkan di dalam situasi pada saat ini, banyak umat Kristen yang hanya menunjukkan, menampilkan identiti mereka adalah sesuatu yang boleh mereka banggakan. Ya. Seperti, saya yang paling pintar. Ya. Saya yang tinggi jabatan di gereja nih, pangkat saya di gereja. Tidak. Ya. Itu sangat bahaya. Manusia pada saat ini sangat ingin dihargai oleh orang-orang yang ada di sekitar mereka. Padahal apa yang seharusnya kita lakukan di dalam pimpinan Tuhan, ya, manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan seharusnya menampilkan identiti bahwa mereka adalah anak-anak raja, anak sang pencipta alam dan semesta, sehingga kehidupan mereka kembali sesuai dengan rencana Tuhan dan mendapatkan berkat pimpinan dari Tuhan. Jika kita meninggalkan Tuhan, apa yang akan terjadi? Kita akan kehilangan identiti kita tersebut. Saudari, apa yang perlu dilakukan adalah kita harus tetap berkomunikasi kepada Allah melalui doa-doa yang dilakukan setiap hari, melalui pembacaan firman Tuhan pagi dan petang, di dalam penyerahan sepenuhnya kehidupan kita kepada Allah. Saudari, ada dua yang dituntut oleh Musa supaya dia mendapat pimpinan dari Tuhan. Yang pertama kita boleh lihat dalam Keluaran 33 ayat 13. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Inilah tuntutan yang pertama dari Abraham. Dan yang kedua, Musa minta maaf. Keluaran 33 ayat 18, tetapi perlihatkanlah kiranya kemuliaanmu kepadaku. Musa menuntut dua hal ini agar dia mendapat pimpinan dari Tuhan. Saudari, sebagai penutup dari pelajaran ini, marilah kita tetap berdoa kepada Allah agar Dia selalu menuntun kehidupan kita, supaya
kita mengenal Dia lebih dalam dengan lebih baik, ya, bahwa kehidupan kita membawa kehidupan kita lebih dekat kepadanya, sehingga Allah menjadi keutamaan dalam kehidupan kita. Tuhan yang pertama. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin. Dengan khotbah yang disampaikan oleh Pastor Wesley Sadikup pada Sabat ini, pimpinan Tuhan, saya percaya kita semua sudah merasakan ini secara pengalaman kerohanian kita secara pribadi, bagaimana Tuhan sudah memimpin kita di dalam kehidupan kerohanian kita. Amin dengan khotbah tadi. Dan juga terima kasih pada Pastor Wesley, semoga terus sehat dan diberkati, terus maju dalam pelayanan, khususnya di Tenom, Negeri Sabah. Saudara dan saudari, kita akan akhiri siaran Pemasih Media dengan lagu pujian yang ke-6 yang terakhir yang akan disampaikan oleh Gondu Bah. Saya bahasakan dia sebagai Gondu karena YouTube channelnya menggunakan Gondu Bah. Terima kasih kepada Gondu karena memberikan keizinan buat saya untuk menyiarkan semula lagu ini untuk menjadi kekuatan kita semua. Engkaulah kekuatanku. Demikian tajuk lagu terakhir kita. Dipersilakan Saudara Gondu. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku saat badai menerpa. Aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kuatanku, sukacitaku. Engkaulah kekuatanku,
saat badai menerpa. Aku tak akan goyang. Aku tak akan goyang. Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatan, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan atas tuntunan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Sepanjang kami beraktivitas, bekerja, melayani Tuhan, Tuhan senantiasa memimpin kami oleh karena kami setia pada Tuhan. Kami rajin berkomunikasi dengan Tuhan dan belajar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, firman ini sudah menguatkan iman kami masing-masing. Ampuni dosa kami satukan doa ini dalam nama Yesus Kristus berdoa. Amin. Sampai kita jumpa lagi untuk siaran Pemasih Media untuk Sabat yang ke-10. Terima kasih kepada semua yang sudah melayani Pemasih Media untuk Sabat yang ke-9 ini. Puan Feni, terima kasih kepada Elder Jotilin, terima kasih kepada Gondu, terima kasih kepada keluarga Chester McLean, terima kasih kepada Dambai Production, dan terima kasih juga kepada Pastor Wesley Sadikup. Tuhan memberkati Anda semua dan semoga terus bersinar talenta yang ada pada Anda semua untuk digunakan di dalam pelayanan Tuhan. Bagi Anda yang ingin menyokong siaran ini, jika Anda ada memiliki video untuk disiarkan di Pemasih Media, kecil tapak tangan Nyeru, kami tadakan. Boleh serahkan video itu untuk kami siar di siaran Pemasih Media supaya menjadi berkat kepada orang lain. Terima kasih dan mohon subscribe dan juga share, like, komen siaran Pemasih Media Sabat ini. Dan kita akan jumpa lagi pada Sabat depan Pemasih Media menjangkau dunia, dan saya ucapkan bye-bye.